Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi kebijakan moneter dan penerapannya. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 6 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono dengan gelar SHMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Panjasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen semester 6 Universitas Panjasakti Bekasi. Untuk pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai perkembangan dan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Sedangkan untuk tujuan kebijakan moneter adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga, dan distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi, dan membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Penerapan kebijakan ini seperti politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Yang ketiga, politik cash ratio atau penurunan cadangan kas. Dan yang keempat, politik kredit selektif atau pembelian kredit longgar. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa 1. Politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, penjualan surat berharga. Yang ketiga, politik cash ratio, peningkatan cadangan kas. Yang keempat, politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Untuk politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Surat-surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI atau yang kita kenal Sertifikat Bank Indonesia, dan SBPU, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank, sehingga diharapkan jumlah uang beredar berkurang. SBI hanya dijual oleh bank sentral. Namun jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam pembelian sehingga terjadilah penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu ada politik diskonto, adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral.
Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung di bank akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Selain itu juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga sehingga hasrat masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi yang mengakibatkan jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. Ada politik rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, bank-bank umum diberikan kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak. Sehingga ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Hal ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk diedarkan. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit. Namun jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit. Lalu yang terakhir ada kebijakan kredit selektif. Yang kesatu, imbauan moral atau moral persuasi, instrumen lainnya. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara membeli imbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya, menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar. Yang kedua, politik snaring. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan atau pemotongan uang disebut dengan politik snaring. Politik snaring diterapkan ketika terjadi hiperinflasi. Instrumen ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965. Pada saat itu dilakukan pemotongan uang dari Rp1.000 menjadi 1. Yang ketiga, devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat ada revaluasi. Revaluasi ini yaitu adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk evaluasi, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar disebut kebijakan moneter kontraktif. Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral, dan kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing adalah revaluasi. Sekian presentasi mengenai materi kebijakan moneter dan penerapannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.